Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita-cerita sebelumnya menghibur kalian semua penikmat cerita horor dan misteri. Nah, kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman yang dialami saudaranya yang telah melakukan persekutuan dengan iblis, yaitu menjadikan dirinya ini sebagai pelaku pesugihan. Sebut saja namanya Kiki. Nah, Kiki ini seorang kepala keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Nah, awalnya Kiki sampai ke pesugihan itu dari cerita saudaranya. Itu kemungkinan, karena ini berdasarkan dari ketidaktahuan narasumber, tapi setidaknya cerita ini mungkin mengena ke arah situ, ke arah pelaku yang dikenal yaitu sebagai saudara dekatnya. Nah, ini Kiki ini mungkin dia melakukan pesugihan itu dikarenakan faktor keadaan setelah dia itu dikeluarkan dari perusahaan. Nah, sewaktu dia keluar dari perusahaan, sementara istri dan kedua anaknya itu yang namanya suatu kebutuhan harian itu sudah dipastikan itu harus mengeluarkan biaya. Apalagi menanggung 2 anak yang dua-duanya itu sudah sekolah semua, satunya SMA, satunya SMP. Nah, kebutuhan inilah yang membuat Kiki akhirnya melakukan pesugihan. Nah, singkat ceritanya, semenjak Kiki ini menjadi orang kaya yang tidak diketahui asal-usul kekayaannya itu dari mana menurut narasumber, secara tiba-tiba saja dalam setengah tahun semenjak nganggur dari PHK itu hampir 2 tahun, dia melakukan usaha yang usahanya itu kalau dilihat dari hasilnya, karena usaha yang dilakukan Kiki ini hanya mengandalkan toko kelontong yang secara hasilnya itu ya bisa ditebak itu tidak seberapa, tapi menurut narasumber itu aneh karena kok bisa membeli 1 mobil, membeli motor untuk kedua anaknya, dan juga istrinya pun bisa menggunakan fasilitas yang lebih dari kehidupan sebelumnya. Nah, singkat ceritanya 1 tahun setelah kejadian tersebut ini ada hal yang aneh, yaitu tentang meninggalnya istrinya. Nah, desas-desus kabar tentang pesugihan Kiki ini hanya merebak sampai ke 1 perkampungan. Karena awal dia itu menjadi orang kaya dulunya, awalnya itu tidak diketahui kalau Kiki ini melakukan pesugihan, ya karena orang tuanya yang meninggal itu faktor usia yang memang sudah renta, itu tidak dicurigai oleh narasumber yang memang kerabat dekat dari Kiki. Ya, faktor usia renta ini ternyata kalau dia meninggal yaitu ibunya Kiki ini dikarenakan karena usia lanjut, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih jauh lewat narasumber ini, kalau Kiki ini ternyata melakukan ritual pesugihan yang tega menumbalkan ibunya sendiri. Di 1 tahunnya istrinya juga meninggal dunia. Semenjak meninggal istrinya ini, justru usaha yang dilakukan Kiki yang awalnya toko kelondong itu justru ditutup. Tapi usahanya itu dikembangkan lewat usaha-usaha yang lain yang bergerak di bidang mebel dan material. Dan itu pun dilakukan Kiki sama kedua anaknya itu bukan di desanya, tapi di lain desa. Nah, di lain desa itulah ternyata Kiki ini dengan mudah mendapatkan orang-orang untuk dijadikan tumbal, yang diantaranya beberapa karyawan, dan itu pun berlangsung menurut narasumber, yaitu kerabat dekatnya itu berlangsung sampai puluhan tahun, yang setiap tahunnya itu selalu menumbalkan orang-orang terdekat, yaitu
dari orang-orang yang pernah bekerja dengan Gigi. Nah, nasib kedua anaknya ternyata tidak jauh nasibnya dari orang tua dan neneknya. Anak yang terakhir, yang waktu itu masih berusia SMP, ketika dia menikah ini yang terakhir, yaitu sebut saja namanya Sandi. Dia yang seharusnya bahagia di hari dimana dia mendapatkan satu surprise dari ayahnya, yaitu Gigi, mendapatkan hadiah berupa mobil mewah dan juga satu rumah. Ternyata yang dilakukan Gigi untuk anak terakhirnya itu, istrinya Gigi ini setelah akad nikah baru 2 hari melangsungkan pernikahan, istrinya itu ditumbalkan. Nah, ini yang membuat hatinya Gigi, hatinya anaknya itu Sandi itu sangat-sangat terpukul, karena baru 2 hari melangsungkan pernikahan istrinya meninggal dunia dan tidak diketahui sebab musabab yang membuat istrinya itu meninggal. Karena di dalam rumah hanya 1 malam istrinya mengikut tentang hal-hal yang aneh, mimpi-mimpi yang aneh, dalam teriakannya itu seperti teriakan orang yang kesakitan, orang yang minta tolong. Tapi menurut Sandi yang diceritakan ke narasumber, kalau istrinya, sebelum istrinya itu meninggal, memang istrinya dalam keadaan mata terpejam itu menjerit, meminta tolong. Nah, Sandi yang tidak tahu bagaimana harus menolong istrinya, yang keadaan itu memang sudah tengah malam, larut malam, tidak mungkin juga berteriak ke tetangga minta tolong kemana-mana. Yang ada hanya orang tuanya, yaitu Gigi. Dia minta tolong ke orang tuanya. Justru orang tuanya Sandi mengatakan hal yang tidak bisa diterima oleh Sandi. Tidak apa-apa, itu lumrah, hal biasa yang dialami pengantin baru tinggal di rumah baru. Mungkin belum bisa menerima lingkup rumah kita. Itu yang dikatakan Gigi ke Sandi. Tapi yang dialami Sandi melihat kondisi istrinya yang dibangunkan itu susah, tidak bisa membuka matanya, sampai ada satu cara, yaitu dengan cara menyiramkan air ke wajah istrinya. Dengan maksud apa? Biar istrinya itu sadar. Tapi justru dengan siraman air itu ternyata membuat istrinya itu berhenti bernafas. Nah, hari itu, malam itu kira-kira jam 3 menurut Sandi, istrinya itu meninggal dunia hanya dalam waktu tempo 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 istrinya mengigau, berteriak-teriak, menjerit-menjerit sembari meneteskan air mata, tapi dalam keadaan terpejam. Esoknya dikabarkan kalau istrinya meninggal dunia. Nah, yang membuat Sandi menuturkan ke narasumber itu raut wajah ayahnya itu sama sekali tidak ada duka, tidak ada kesedihan. Nah, karena penasarannya Sandi terhadap perilaku ayahnya itu Gigi, Sandi melaporkan ke narasumber. Nah, lewat narasumber inilah akhirnya diketahui kalau ternyata yang dilakukan oleh orang tuanya Sandi, yaitu Gigi, kalau dia itu telah menumbalkan istrinya. Walaupun secara kasat mata, secara nyata itu tidak bisa dibuktikan. Nah, karena tidak bisa dibuktikannya pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Gigi, Sandi meminta tolong lewat narasumber agar apa yang sudah dilakukan ayahnya, yaitu Gigi, itu agar bisa berhenti. Nah, narasumber mencari informasi siapa saja yang bisa, mungkin lewat ustadz atau kiai. Nah, salah satu kiai yang ditemui itu pemimpin pondok pesantren. Ini ditemui oleh narasumber. Dia didatangkan bertemu dengan Sandi di tempat tinggalnya narasumber. Sandi ini menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia tahu tentang kondisi rumahnya. Nah, sang kiai ini menjelaskan, tolong kamu bawa sebagian tanah
yang ada di rumah kamu untuk bawa ke sini. Dengan media tanah itu, beberapa hari setelahnya, tanah itu dibawa dan diserahkan ke Pak Kiai ini di tempat narasumber. Di situ dilakukan mediumisasi, dilakukan komunikasi kalau yang ternyata di dalam tanah tersebut itu ada sosok yang dinamakan Jenglot. Nah, sosok Jenglot ini adalah pesugihan yang bisa membuat pelaku atau pemiliknya ini kaya raya, tapi dengan cara yang sangat yaitu dengan cara apa? Meminum darah manusia. Nah, ciri-ciri korban pelaku pesugihan yaitu tumbal-tumbal dari pemilik Jenglot ini, salah satunya ada 2 titik di bahu atau di leher, itu semacam tanda biru, semacam tanda pucat. Nah, itu ada titik di situ yang menandakan kalau orang itu adalah korban tumbal pesugihan. Nah, Sandi pun menceritakan kalau di dalam tubuh istrinya yang waktu itu digendong oleh Sandi, dipeluk oleh Sandi karena kondisi istrinya yang sudah meninggal, dia sempat melihat ada tanda di belakang punggung, di bawah rambutnya istrinya itu memang ada bekas warna biru pucat yang seperti noda. Nah, itu yang membuat Sandi ini semakin yakin kalau Jenglot yang dimaksudkan oleh Pak Kiai itu adalah milik ayahnya. Nah, keinginan Sandi menceritakan karena sumber dan juga Pak Kiai ini bertujuan agar apa yang dilakukan ayahnya itu bisa terhenti. Nah, mungkin menurut narasumber lewat media tanah inilah Sang Kiai ini hanya melakukan berbagai macam doa dan cara agar orang tuanya itu tersadar. Nah, satu waktu ketika Sandi dan narasumber yang tidak diketahui oleh kakaknya dan orang tuanya, dia mendatangi ke tempat di mana Pak Kiai itu sedang mengajar di satu pondok pesantren. Tanah itu milik orang tuanya yaitu Gigi. Dibawa tanah itu ke pondok pesantren. Nah, di situ dijelaskan, Pak Kiai, ini tanah yang Bapak maksudkan, semoga ini bisa menjadi media perantara agar orang dewasa itu bisa sadar. Nah, dengan media tanah itulah akhirnya Pak Kiai ini dengan beberapa santrinya itu melakukan suatu hal yaitu lewat ruqyah. Tapi yang diruqyah itu aneh, katanya itu seperti tanah. Tanah itu diruqyah, didoakan. Tapi ketika doa itu terus-terus dipanjatkan, Sandi melihat secara sendiri kalau wujud tanah yang didoakan itu berubah menjadi Jenglot yang berukuran kurang lebih itu 20 cm dengan rambut yang panjang. Hanya berukuran 1 kilan. Tanah yang di bawah Sandi itu berubah menjadi sosok Jenglot yang matanya itu sangat merah. Nah, saat mata itu ingin melihat atau seperti bergerak-gerak, Pak Kiai ini dengan sigapnya itu dengan membawa kain kafan itu menutup sorotan mata merah yang membuat Jenglot itu bergerak. Ditutup Jenglot tersebut dengan kain kafannya. Ditutup Jenglot itu dengan kain kafan yang membuat Jenglot itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, setelah Jenglot itu terdiam, sementara para santri dari Kiai ini masih terus membacakan doa-doa yang memang diajarkan oleh Pak Kiai ini dengan doa-doa tertentu, Jenglot itu kekuatannya semakin lemah. Mata memerah yang menyala, yang menembus kain putih itu akhirnya lama-kelamaan itu meredup. Tapi proses redupnya Jenglot itu sempat membuat para santri ini sampai mengeluarkan muntah darah. Dan itu terjadi bukan cuma salah satu santri. Sampai ada 7 santri yang hampir tidak kuat menahan kekuatan Jenglot tersebut. Tapi alhamdulillah kata Sandi dan narasumber, kalau 7 santri ini yang bertarung dengan kekuatan Jenglot ini bisa tersadar oleh bantuan Kiai. Walaupun ketujuhnya akhirnya dirawat juga. Tapi setidaknya ada hal yang lebih
tapi setidaknya ada hal yang lebih bermanfaat dari tertangkapnya atau jenglot ini yang sudah terlunturkan kekuatannya. Walaupun sudah mengakibatkan 7 santrinya itu terpental bahkan sampai dirawat setelahnya. Setelah jenglot itu tertangkap, setelah jenglot itu lemah kekuatannya, Pak Kiai ini meneruskan bacaan-bacaan doanya, sementara santri-santrinya yang tadi itu sempat terjatuh, terpental, itu disuruh santri yang lain itu untuk merawat santri yang jatuh tadi. Pak Kiai ini sendirian, ditemani narasumber dan juga Sandi. Sandi waktu itu ketakutan. Harus bagaimana? Dia melihat jenglot yang terus bergerak. Dia melihat jenglot itu yang seakan-akan ingin keluar, ingin terbang. Tapi karena Pak Kiai ini dengan sikapnya, dengan kekuatan doanya, atas kuasa dan izin Allah, atas izin Sang Pencipta, jenglot itu dimasukkan ke salah satu tempat yang dinamakan itu peti kayu. Nah, mungkin kata Pak Kiai ini, peti kayu ini adalah tempat yang paling tepat untuk menguburkan jenglot ini. Tapi ditempatkan itu bukan di tempat yang seperti orang-orang dikuburkan, tapi digantung. Bukan maksudnya dikuburkan terus dimakamkan di tanah, tapi digantung. Jenglot itu digantung di antara bebatuan tinggi dan juga di antara pepohonan tinggi. Dan tempatnya itu pun tidak diketahui oleh orang-orang biasa. Karena apa? Secara kebatinan hanya orang-orang tertentu saja yang melihat di mana letak jenglot itu nanti akan dikebumikan atau akan nanti ditempatkan. Nah, mendengar apa yang dikatakan Pak Kiai ini, Sandi dan narasumber, pasrah. Bagaimana baiknya Pak Kiai? Yang penting tertangkapnya dan lunturnya pengaruh jenglot yang membuat ayah saya yaitu Keke sampai keji, sampai tega menumbalkan puluhan nyawa, yaitu orang-orang terdekatnya termasuk karyawan-karyawannya. Semoga ini menjadi hidayah untuk orang tua saya. Nah, setelah kejadian tersebut, Sandi dan narasumber yang memang memasrahkan semuanya ke Pak Kiai ini ikut serta dalam penempatan jenglot yang sudah dalam peti kayu ini. Dia mendatangi Sandi dan narasumber ini, mengantarkan Pak Kiai ini ke salah satu tempat yang letaknya itu lumayan jauh, sampai hampir 4 jam perjalanan menuju ke tempat di mana jenglot itu akan ditempatkan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan di mana tempatnya karena ini suatu kerahasiaan dari Pak Kiai dan juga narasumber. 4 jam perjalanan di dekat bibir pantai. Disitulah jenglot itu ditempatkan. Tapi secara kasat mata orang awam tidak akan bisa melihat. Karena dengan kekuatan doa, peti kayu yang sudah digantungkan di dekat batu dan juga di antara pohon-pohon besar itu, jenglot itu ditaruh di situ. Setelah dengan kekuatan doa dipagari agar jenglot itu tidak bisa keluar kemana-mana, dia balik lagi ke pondok pesantren. Sesampainya di pondok pesantren, Pak Kiai dan narasumber di sini ini mengingatkan ke Sandi dan narasumber. Nah Sandi, Bapak mohon maaf, seandainya nanti terjadi apa-apa dengan kondisi ayah kamu yaitu Pak Keke, bukan niat saya untuk seperti itu. Itu semua sudah jalan yang di atas. Wallahu a'lam, kata Pak. Maksudnya Pak Kiai gimana? Kata narasumber dan Sandi. Ya kita lihat saja, nanti kalian lihat sendiri apa yang terjadi dengan Pak Keke. Nah, karena penasarannya, narasumber dan Sandi ini pamitan sama Pak Kiai dengan memberikan sedikit amplop, dengan memberikan sedikit bingkisan ke Pak Kiai ini dengan wujud rasa terima kasih. Tapi waktu itu Pak Kiai ini menolak. Sudah kalian bawa saja. Tidak Pak Kiai, kalau Pak Kiai tidak mau menolak, setidaknya amplop ini untuk amal saya di pondok pesantren ini. Kalau bingkisan ini, kalau Pak Kiai juga tidak menerima, biarkan para santri ini yang memakannya, yang menggunakannya. Dan mohon maaf Pak Kiai, untuk santri-santri Bapak yang mengalami luka akibat
pengaruh kekuatan jenglot ini, nanti biar saya yang urus, kata Sandi. Tidak usah, kata Pak Kiai itu selalu mengalah. Dengan maksud apa? Ya mungkin tahu kalau harta yang digunakan itu juga sebagian dari hasil pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya Sandi sendiri. Makanya Pak Kiai ini menolak apa yang dikasihkan oleh Sandi. Nah, singkat ceritanya, Sandi sama narasumber ini balik lagi ke tempat tinggalnya, yaitu menemui orang tuanya. Namun sebelum mereka sampai ke rumah tinggalnya, banyak kerumunan warga yang sangat ramai di halaman rumah yang sedang melihat kondisi ayahnya yang meninggal secara mendadak, dan meninggalnya pun mengeluarkan darah yang sangat banyak yang membuat halaman depan di mana dekat lantai sebelum ayahnya itu sampai ke lantai, sampai ke rumah, itu sempat terjatuh yang membuat kepalanya terbentur, tapi justru mulutnya yang mengeluarkan darah. Tidak ada kesaksian satupun yang mengetahui kalau kematian ayahnya itu disebabkan apa. Dan kakaknya Sandi pun waktu itu tidak ada di rumah. Ditelepon sama Sandi, dikabari kalau orang tuanya itu dalam keadaan yang sudah meninggal. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh kondisi ayahnya Sandi, yaitu Pak Kiki. Nah, karena ketidakberaniannya Sandi yang datang menghampiri kondisi ayahnya yang keadaannya yang keadaannya telungkup, yang keadaannya kepalanya itu menghadap ke bawah, tidak sadar kalau Sandi sewaktu membalikan badan tubuh ayahnya itu ada seperti jenglot yang sama, yang seperti Pak Kiai itu barusan memakamkan atau menempatkan jenglot tersebut. Itu ada di samping ayahnya, yaitu Kiki, tepat di antara telinga dan pundak. Itu ada sosok jenglot yang tertutupi kain kafan, tapi taringnya itu seperti menempel darah orang tuanya. Nah, melihat kondisi orang tuanya yang benar-benar sudah meninggal dengan darah yang keluar sangat banyak, sementara jenglot yang ada di sampingnya itu dikasihkan oleh narasumber. Pak D, ini gimana? Ada seperti ini. Sudah, kamu simpan saja. Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Cukup kita yang tahu. Disimpan jenglot itu sama narasumber. Nah, keadaan orang tuanya yang sudah meninggal ini karena sudah dipegang Sandi, hanya orang-orang di sekitar rumah Kiki ini, rumah Pak Kiki ini hanya memberanikan diri untuk membantu Sandi mengurusi jenazah, yaitu Pak Kiki. Sampai Pak Kiki ini selesai dimakamkan, kakaknya Sandi yang ikut memakamkan juga. Kakaknya itu diceritakan oleh Sandi, kamu percaya atau enggak Kak, kalau ayah selama ini, selama bertahun-tahun kita menggunakan fasilitas kekayaan yang dimiliki oleh ayah kita, itu semua berawal dan berasal dari pesugihannya, itu menggunakan jenglot. Kamu jangan asal ngomong, kamu jangan asal nuduh kalau bapak kita itu menggunakan pesugihan. Nah, Sandi yang dibilang kakaknya seperti itu membuktikan kebenaran tersebut. Kalau kakak tidak percaya, tanya Pak D. Sewaktu bapak meninggal dengan kondisi telungkup, itu ada sosok jenglot di antara telinga dan pundak. Itu ada jenglot yang menempel di sebelahnya. Dan jenglot itu masih ada di Pak D kita. Kalau tidak percaya silakan kakak lihat sendiri. Dan kalau kakak kurang yakin, nanti siang kita langsung menuju ke salah satu pondok pesantren yang mana kakak akan lebih tahu. Jenglot ini tidak memakan korban lagi, termasuk Sandi dan juga kakaknya. Semoga ini akhir dari cerita pesugihan pelaku, yaitu ayahnya, yaitu Kiki. Disitulah akhirnya jenglot itu ditaruh, ditempatkan. Dan setelah ditempatkan itu mereka balik lagi. Nah, sampainya di pondok pesantren itu kurang lebih hampir 8 jam itu bolak-balik.
kurang lebihnya itu hampir jam 9 malam, Sandi, kakaknya dan juga narasumber bersama Pak Kiainya ini menjelaskan dan mengarahkan Sandi termasuk kakaknya agar lebih istiqomah dalam beribadah, agar lebih mengedepankan perilaku-perilaku secara syariah, agar hidupnya itu tidak terganggu dengan hal-hal yang mengarah kemusyrikan, agar apa yang dialami olehnya tidak dialami oleh siapapun. Dia itu apa? Pelaku pesugihan orang tuanya itu tidak mengakibatkan dirinya atau kakaknya, tidak berdampak. Dijelaskan, diarahkan oleh Pak Kiai itu dengan cara-caranya Pak Kiai, dengan sholat balak, sholat tobat. Tapi beberapa tahun semenjak Pak Kiai ini mengarahkan keduanya, mohon maaf, Sandi dan juga kakaknya itu mengalami fase kebangkrutan. Karena mungkin apa yang dilakukan pesugihan yaitu Jenglot ini mungkin tidak menerima kalau kekayaannya itu digunakan oleh orang lain tanpa si pelaku. Jadi Sandi sama kakaknya menggunakan kekayaan harta warisan orang tuanya dikelola sebaik-baik mungkin. Arah itu tetap menuju arah kebangkrutan sampai hidupnya itu akhirnya digunakan dengan keadaan yang hidup sederhana. Lebih baik saya mendapatkan upah yang kecil asalkan itu keluar dari keringatnya sendiri. Harta warisan orang tuanya semuanya habis. Usaha-usaha yang dikelola oleh ayahnya yaitu Kiki semuanya sudah tidak tersisa. Yang hanya apa? Kiki yang akhirnya Sandi itu mempunyai istri baru lagi, sementara kakaknya hidup tenang dengan kedua anaknya. Nah, sementara narasumber ia hanya mengingatkan bagaimana kisah yang dialami oleh adiknya yaitu Kiki. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Akhir kata dari kami, jumpa lagi dari cerita-cerita yang lebih menarik dan menghibur lainnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.